Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Begitu, warga negara Cina ditangkap saat selundupkan nikel di bandara PT ya IMIP. Langkah penangkapan ini saya apresiasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Menhan. Jokowi dan Luhut nampaknya ketar-ketir ini. Mengapa bang? Kok baru ini penangkapannya begitu? Coba kita lihat di era Jokowi aman-aman aja kok begitu kan ya. Hal seperti ini aman-aman aja. Cie, ketahuan. Ada dugaan ribuan TKI Cina disembunyikan di hutan saat pejabat sidak ke kawasan industri nikel IMIP Morowali bikin geger. Begitu rombongan mendekat, TKA buru-buru dievakuasi ke satu bus lalu ke tenda darurat di area hutan. Bahkan kata ex-karyawan itu para TKA Cina kalau dikumpulin bisa jadi satu kecamatan. Kerjanya apa sih di Indonesia? Ternyata jadi tukang sapu dengan gaji 18 juta. PNS aja kalah ini. Yang bikin heran, dulu klaimnya TKA cuma 2.100 dengan sistem skill sharing. Sekarang malah viral evakuasi massal ke hutan dan belum ada klarifikasi resmi. Share biar lebih banyak yang aware. Tapi saya mengapresiasi yang sangat luar biasa penangkapan-penangkapan seperti ini begitu, menandakan bahwa pemerintah begitu kan ya benar-benar kerja sendiri serius begitu ya. Beberapa hari yang lalu begitu kan ya, juga TNI AL mengamankan 2 kapal pengangkut nikel di ya Konawe Utara. Itu kita lihat saja sekarang ada penangkapan ya warga negara Cina, warga negara asing begitu kan ya, ditangkap saat selundupkan nikel di Bandara PT IMIP Morowali. Ini menandakan Maluku Utara begitu kan ya, menandakan bahwa wah ini nantinya kalau sudah seperti ini semuanya diselundupkan, ini kan ngeri sedap begitu kan. jadi penangkapan di di e-web ini begitu kan ya, menandakan bahwa negara ini lagi bekerja begitu ya. Negara ini lagi bekerja, apalagi ya nanti diawasi di IMIP Morowali begitu kan ya. Yang ditangkap di sini adalah di Maluku Utara ya, kalau nggak salah ya, di Maluku Utara di Bandara Khusus PT Indonesia Wedibai Industrial Park atau IWIP begitu kan ya, juga menjadi menjadi sama begitu kan ya, 11-12 lah dengan IMIP Morowali begitu. artinya secara tidak langsung begitu kan pengawasannya ya, ini sebenarnya harus ada negara yang terlibat di situ begitu. Nah, beberapa hari yang lalu juga ada penangkapan yang sangat luar biasa begitu kan dari TNI AL ini begitu kan ya. Semuanya kita harus waspada begitu, terutama Maluku Utara, terutama di Morowali begitu kan, Sulawesi Tengah. Dan saya kira ini menandakan negara kita ya, kekayaan alam kita ini dikuras begitu kan ya. Bukan tidak mungkin yang saya katakan kemarin begitu, seperti biji nikel begitu kan ya, diangkut sana sini begitu. Ini menandakan bahwa penangkapan seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi nanti di Morowali begitu, di IMIP Morowali begitu kan ya, karena semua ini digerakkan begitu kan ya. Semua semua anggota TNI kabarnya sudah dikerahkan begitu untuk melindungi dan mengawasi bagaimana biji nikel ini begitu kan ya, diangkut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ngeri bos. ngeri sedap begitu. Ini harus diberantas ini semua. Tapi setiap hari ada 150 tenaga kerja Cina yang terus berdatangan. Dan kalau dihitung, jumlah orang Cina yang bekerja di IMIP itu disebut mencapai 5.000 orang lebih. Yang bikin kaget, posisi mereka bukan cuma ahli atau tenaga teknis, tapi ada juga yang kerja sebagai tukang sapu, operator, sampai yang disebut tidak punya skill pun ada. Yang makin janggal, gubernur, bupati, polisi, bahkan tentara nggak boleh masuk area IMIP. Bahkan menurut kesaksiannya, kalau ada pejabat yang mau sidak, ribuan pekerja Cina itu akan dievakuasi ke dalam hutan supaya tidak ketahuan. Dan faktanya, pada tahun 2015 kawasan IMIP ini diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi. Kira ini langkah yang bagus bagi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan bagaimana Menhan itu bekerja sebaik mungkin. Nih, warga negara Cina begitu ditangkap saat selundupkan nikel di Bandara PT IWIP Maluku Utara ya.
Jadi kalau di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah lalu kemudian masih ada nuansa-nuansa menyelundupkan seperti ini, tangkap bos. Jadi ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Nah, Satuan Tugas atau Satgas Terpadu yang bertugas di Bandar Khusus PT Indonesia WD Industrial Park IWEB ya, WD begitu kan ya, Maluku Utara menangkap satu warga negara Cina atau warga negara asing ini ya, yang berupaya menyelundupkan bahan mineral ilegal. Nah, inilah yang kemudian kalau semuanya banyak diselundupkan, bagaimana dengan Morowali begitu kan? Ya, ini harus benar-benar dipastikan kembali begitu. Jangan sampai ada selundupan-selundupan yang muncul begitu kan. Nah, saat penangkapan tersebut katanya begitu kan ya, kedapatan membawa 5 bungkus nikel campuran dan 4 bungkus ya nikel murni. Kok baru ketahuan ya? Kemana sekarang ini ya? Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya bahwa negara ini memang benar-benar bekerja begitu kan sebaik mungkin. Nah, salah satu kemudian warga negara Cina yang tertangkap ini begitu respon Pak Safri, ini langkah yang bagus, mengapresiasi langkah yang kemudian dilakukan oleh jajarannya begitu kan ya. Karena ini benar-benar nikel ini benar, kekayaan alam kita ini benar-benar dikuras oleh mereka begitu ya. Ini respon keras Menhan ya, Safri Samsudin atas penyelundupan nikel oleh warga Cina begitu di bandara khusus IWEB begitu kan ya. Ini saya kira Pak Safri sudah bergerak, tinggal ya proses secara hukum. Kalau hanya dijadikan penyelundupan sana sini begitu kan, ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos. Ya bayangkan misalnya salah satu contoh di Morowali begitu kan, warga negara asing banyak yang kemudian kabarnya ada banyak yang kemudian penyelundupan di situ. Ini harus benar-benar ditegakkan juga begitu ya. Apalagi begitu kan ya, apalagi Said Didu juga mengatakan bahwa penyerahan tambang ke Cina atas kebijakan Jokowi. Wih, ngeri kan? Atas kebijakan Jokowi dan Luhut kabarnya. Ya dia mengatakan seperti itu begitu. Coba kita baca kata Said Didu. Penyerahan tambang ke Cina atas kebijakan Jokowi dan Luhut ya, menghabiskan SDA, memperkaya Cina, oligarki dan miskin rakyat Indonesia. Ini kata ya Said Didu begitu kan. Nah, ini beberapa sidak yang kemudian dilakukan oleh Said Didu di situ menandakan bahwa masa ya orang-orang itu tidak boleh masuk di situ begitu. Ada apa? Kalau toh pada hakikatnya banyak penyelundupan barang-barang kekayaan alam kita, ini justru akan menghambat pada stabilitas nasional. Kenapa? Karena kita terganggu Presiden Prabowo Subianto. Dianggap bahwa Presiden Prabowo Subianto ini tidak bisa menindak orang-orang yang melakukan seperti itu. Apakah karena jangan-jangan punya oligarki atau siapa? Ngeri mas, ya ngeri. Saya berkeyakinan ya, masih percaya terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Safri Samsudin ya. Sekarang ini kabarnya pemerintah akan mengevaluasi, akan menunjukkan bandara tersebut, Pak. Belum sepenuhnya ya, walaupun memenuhi belum standar perangkat negara, di situ harus hadir begitu siapapun begitu kan ya, apalagi bea cukai, imigrasi dan sebagainya. Inilah salah satu TNI yang kemudian bisa menangkap begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen dulu ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Ini dugaan ribuan TKA Cina di Morowali disembunyikan ke hutan saat menjabat sidak memicu ya publik ya heboh. IMIP mengklaim bahwa kerjasama profesional dan transfer teknologi sejak 2013, tetapi jumlah TKA Cina terus menaik hingga puluhan ribu dan infrastruktur privat memudahkan mobilitas tanpa pengawasan penuh. Video ini viral 1 Desember 2025 memperlihatkan evakuasi besar-besaran saat ya siren berbunyi, namun belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan. Transparansi itu ya sederhana, kalau semua aturan tak perlu disembunyikan di hutan. Betul.
Betul sekali. Kalau memang aturannya ada semua serba jelas begitu kan ya, ada keterlibatan negara, ada bea cukai, ada imigrasi. Saya kira ngapain masih orang warga Cina atau warga TKA asing ini kemudian berlari ke hutan? Ada apa? Kabarnya di hutan itu difasilitasi yang sangat luar biasa. Ini kan pada akhirnya ngece kepada Presiden Prabowo Subianto, ya. Artinya apa? Mau ganti presiden apapun kalau tidak tegas apapun begitu kan untuk menindaklanjuti seperti ini tidak bisa. Hanya omon-omon. Ini kan ngeri-ngeri sudah begitu kan. Ya di IMIP, di e-web dan sebagainya, ya kita harus ada keterlibatan negara di situ. Ya ngeri-ngeri sudah, Bos. Lantas bagaimana kata Syafri Samsudin? Nah, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengapresiasi tindakan aparat karena berhasil menangkap warga negara asing Cina yang mencoba menyelundupkan nikel di bandara ya khusus PT Indonesia Weda Bay Instruksial Park atau Weda Bay ya Maluku Utara ya satu persatu. Kemarin di Sulawesi kita harus mengevaluasi betul begitu harus ada keterlibatan negara. Menurut Syafri dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta Sabtu ya, upaya penangkapan itu merupakan bentuk sikap tegas pemerintah dalam melindungi sumber daya alam negara dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Syafri menjelaskan upaya menempatkan ya petugas penjaga pemerintah di IMIP di Bandara E-web ya juga bagian upaya untuk menjaga sumber alam negara kita. Kekayaan alam kita tidak dikuras oleh orang-orang mereka. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap ini. Ya, kalau toh pada hakikatnya negara kita sudah dikuras begitu kan, kekayaan alam kita, apa yang mau dibanggakan begitu. Makanya jalan satu-satunya adalah Presiden Prabowo Subianto ini bertindak begitu kan. Ya, bertindak di situ begitu. Ngeri. Ngeri, Bos ya. Coba kita baca. Skandal IMIP adalah kejahatan luar biasa. Prabowo setengah hati menyelesaikannya. Bisa saja begitu. Bisa saja. Ini kita lihat saja masih banyak orang-orang Cinanya di situ begitu kan. Ya, tenaga asingnya di situ. Kalau warga lokal ya berapa persen pada akhirnya. Kalau ada yang melanggar hukum yang harus ditindak, Pak. Nggak ada tapi-tapian. Sama halnya dengan begal atau pejabat korup begitu kan. Atau maling jemuran. Orang kalau salah melanggar hukum ya harus ditindak tegas. Makanya ini harus ditindak tegas begitu siapapun begitu ya. Baik itu menyelundupkan di e-web, baik menyelundupkan di IMIP dan sebagainya. Ini harus benar-benar benar-benar diadili begitu kan ya. Biar apa? Biar clear begitu kan. Biar tidak menjadi spekulasi. Saya kira ini langkah yang bagus begitu ya. Nah, Pak Syafri Samsudin ini begitu memastikan bahwa IMIP dan seluruh bandara swasta lain yang sebelumnya minim pengawasan akan dijaga demi mencegah aksi penyelundupan sumber daya manusia ya atau TKA asing begitu kan ya. Dan bahkan ya Satgas Terpadu Bandara IMIP menangkap warga negara asing berinisial MY karena membawa 5 pak serbuk nikel dan 4 pak serbuk nikel murni. Artinya penyelundupan seperti ini kan dijadikan bisnis mereka begitu. Menguntungkan bagi mereka, sedangkan kekayaan alam kita hancur. Ya, ini harus ditindak, Pak. Ini langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan itu, begitu kan? Ya, dan kabarnya saat ini pelaku diproses ya pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat terbukti serta bahan mineral yang coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Semoga saja begitu kan ya. Semoga saja langsung ditangkap, Pak ya. Semoga saja langsung ditangkap dan diadili kalau sudah terbukti begitu kan ya. Ini baru sekarang yang ditangkap. Di era Jokowi aman-aman aja kok. Pernah nggak ada pemberitaan penyelundupan ini, penyelundupan itu? Semuanya kan nampaknya bisa saja bebas begitu kan. Seperti biji nikel 5 ton diangkut ke Cina bebas. Ini gimana negara kita ini? Kan lucu pada akhirnya, Bos ya. Kalau pemerintahnya, kalau presidennya tidak kuat, ya hanya dijadikan boneka begitu. Para oligarki itu sudah punya geng kekuasaan, geng yang kuat begitu kan ya. Jadi saya melihat bahwa ya baik dari Bandara IMIP Morowali, baik dari
Maluku Utara, ya saya rasa ini harus ada pengawasan. Apalagi bandara swasta, harus ada pengawasan begitu ya. Harus ada keterlibatan negara, baik bea cukai, imigrasi dan sebagainya. Biar tidak terulang kembali seperti ini ya. Ya saya kira, saya pribadi menganggap ini harus diproses secara hukum. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.